Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Solih and Solihah 5th grade Granada. How are you today? I hope you are healthy and happy. Meet again with Miss Tia in Islamic Cultural History Lesson. As usual, today we will learn in MIT2 YouTube channel. And we will study in chapter 3. The title is The Causes of the Fatu Makkah. Are you ready to study now? If you are ready, let's start our lesson by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, happy watching the video. Baiklah anandaku, pada pembelajaran hari ini kita akan memasuki di pelajaran yang ketiga, yaitu mengenai sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah. Peristiwa Fatu Mekah merupakan salah satu peristiwa bersejarah bagi umat Islam. Anak-anak, tahukah kalian apa itu artinya Fatu Mekah? Fatu Mekah adalah penaklukan atau pembebasan kota Mekah. Melalui peristiwa Fatu Mekah inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kota Makkah yang sebelumnya penuh dengan kekafiran menjadi kota yang bernafaskan Islam. Fatu Mekah dilatar belakangi atau disebabkan dari peristiwa Hudaybiyah. Hudaybiyah terletak sekitar 22 km dari arah barat Mekah. Disinilah lahir sebuah perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy yang terjadi pada tahun 6 Hijriah. Peristiwa bermula dari tahun 6 Hijriah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan bahwa beliau ingin menunaikan ibadah haji dan umroh ke Baitullah di Mekah. Mendengar keinginan Rasulullah untuk berhaji dan umroh ke Mekah, maka kaum muslimin sangat gembira dan menyatakan keinginan mereka untuk ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah. Akhirnya pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 6 Maret 628 Masehi, berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin untuk menuju Mekah Al-Mukarramah. Tidak kurang dari 1.400 orang kaum muslimin ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Mekah. Istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ummu Salamah, ikut bersama rombongan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Mekah. Sementara itu, untuk mengurus umat di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan kepada Ummi Maktum. Agar tidak terjadi salah faham dengan kaum kafir Quraisy, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengutus Utsman bin Affan untuk berangkat ke Mekah terlebih dahulu. Kemudian Utsman bin Affan pun berangkat ke Mekah dengan tujuan untuk menjelaskan maksud kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah bersama kaum muslimin hanyalah untuk beribadah. Utsman bin Affan pun menemui para pemuka Quraisy yang salah satunya adalah Abu Sufyan. Kepada Abu Sufyan, Utsman bin Affan menjelaskan bahwa kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin ke Mekah hanyalah untuk beribadah. Akan tetapi, orang-orang Quraisy tidak memperdulikan penjelasan Utsman bin Affan. Justru, Utsman bin Affan malah ditahan oleh mereka sebagai jaminan. Teman-teman, penahanan Utsman bin Affan oleh kaum kafir Quraisy telah membuat tersiarnya berita di kalangan kaum muslimin bahwa Utsman bin Affan telah dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Kaum muslimin pun sangat marah mendengar berita tersebut. Mereka pun kemudian melakukan sumpah setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah sebuah pohon. Sumpah setia atau baiat tersebut dikenal dengan nama Baiatur Ridwan. Di bawah sebuah pohon, kaum muslimin berbaiat atau bersumpah setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyatakan kesetiaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan mereka akan membela agama Islam sampai titik darah penghabisan atau mati syahid di medan perang, sampai kaum muslimin mendapatkan kemenangan.
mereka akan tetap bertekad untuk memerangi kaum kafir Quraisy. Teman-teman, mendengar sumpah setia kaum muslimin tersebut, kaum kafir Quraisy merasa ketakutan. Mereka kemudian melepaskan Utsman bin Affan. Para pemuka kaum Quraisy kemudian berkumpul dan memutuskan untuk mengutus Suhail bin Amr untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Hudaybiyah untuk menawarkan perdamaian. Ajakan kaum Quraisy tersebut kemudian disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suhail bin Amr kemudian pergi ke Hudaybiyah untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Hudaybiyah, Suhail bin Amr dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perjanjian damai yang dikenal dengan nama Perjanjian Hudaybiyah. Nah teman-teman, ini membuktikan bahwa agama Islam sangat mencintai dan menjunjung tinggi perdamaian. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Suhail bin Amr sepakat untuk mengadakan perjanjian damai, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib untuk menulis isi perjanjian tersebut. Namun, setelah Ali bin Abi Thalib menulis isi perjanjian, ada beberapa tulisan yang ditolak oleh kaum kafir Quraisy. Ini karena mereka tidak mau mengakui istilah-istilah Islam yang digunakan dalam perjanjian tersebut. Misalnya, tulisan Bismillahirrohmanirrohim di awal perjanjian, mereka meminta agar diubah menjadi Bismika Allahumma. Nama Muhammad Rasulullah juga harus diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Setelah kaum muslimin mau menerima segala keinginan kaum Quraisy, akhirnya perjanjian tersebut pun ditandatangani oleh Suhail bin Amr yang mewakili pihak Quraisy dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mewakili pihak muslimin. Teman-teman, berikut adalah isi dari perjanjian Hudaybiyah tersebut. Yang pertama, kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy sepakat untuk tidak saling menyerang selama 10 tahun. Kedua, kaum muslimin tidak diperkenankan untuk memasuki kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh pada tahun ini, kecuali pada tahun berikutnya. Kemudian, ketika berhaji atau berumroh tidak boleh membawa senjata dan tidak boleh tinggal di Mekah lebih dari 3 hari. Ketiga, kaum kafir Quraisy yang datang melarikan diri kepada Muhammad bin Abdullah harus dikembalikan. Namun, jika terdapat kaum muslimin yang datang kepada kaum kafir Quraisy, maka tidak boleh dikembalikan. Dan yang keempat, semua kabilah Arab bebas untuk bersekutu dengan kaum muslimin ataupun kaum kafir Quraisy. Kabilah yang bersekutu dengan salah satu pihak, maka merupakan bagian dari pihak tersebut. Mendengar isi dari perjanjian tersebut, para sahabat merasa cemas karena perjanjian Hudaybiyah tampaknya lebih menguntungkan kaum Quraisy dan merugikan umat Islam. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pemikiran lain dan tetap menyetujui adanya perjanjian Hudaybiyah tersebut. Berbeda dengan kecemasan para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada beberapa hal yang menguntungkan umat Islam dari perjanjian Hudaybiyah tersebut. Di antaranya adalah: pertama, dengan adanya perjanjian tidak saling menyerang selama 10 tahun, maka kaum muslimin mendapat kesempatan secara penuh untuk menyiarkan Islam dan menyampaikannya ke seluruh tanah Arab tanpa ada gangguan dan rintangan. Kedua, dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, berarti kaum kafir Quraisy telah mengakui adanya agama Islam dan kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin tidak lagi dianggap sebagai pemberontak ataupun pengacau. Butir perjanjian ketiga memberi peluang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperkuat kaum muslimin. Keempat, dengan demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diuntungkan dengan adanya perjanjian keempat, yaitu kabilah-kabilah yang sejak lama ingin bergabung dengan kaum muslimin tidak lagi merasa takut atau dihalangi dan diancam oleh kaum kafir Quraisy. Nah teman-teman, ternyata perjanjian Hudaybiyah banyak memberikan keuntungan bagi kaum muslimin. Berikut adalah pengaruh perjanjian Hudaybiyah terhadap perkembangan Islam, yaitu semakin kuat dan pesatnya perkembangan Islam. Kemudian,
Mundurnya perdagangan saudagar-saudagar Quraisy. Ketiga, semakin banyaknya pelarian Quraisy yang kecewa dan mengganggu keamanan para saudagar Quraisy. Hal ini menyebabkan kaum Quraisy meminta dibatalkannya perjanjian tentang pelarian. Semakin lama, semakin banyak kaum kafir Quraisy yang akhirnya masuk Islam, sehingga makin memperkuat Islam. Berbeda dengan kaum kafir Quraisy yang selalu merasa dirugikan. Setelah kembali dari Hudaybiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat kepada raja-raja di sekitar Arab untuk mengajak mereka memeluk agama Islam. Beberapa raja yang dikirimi surat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara lain Mukaukis Raja Mesir, Kisra Raja Persia, lalu Heraklius Raja Romawi, Al-Munzir bin Sawa, pemimpin kaum Bahrain, dan Al-Harits bin Abu Syamr Al-Ghashani, pemimpin kaum Damaskus. Terdapat juga dua panglima perang Quraisy yang akhirnya masuk Islam, yaitu Khalid bin Walid dan Amr bin Ash. Dan juga seorang tokoh terkemuka kaum Quraisy, yaitu Utsman bin Tohah. Ini membuktikan bahwa adanya perjanjian Hudaybiyah merupakan sebuah kemenangan yang besar bagi umat Islam dan menyebabkan Islam semakin berkembang. Adapun beberapa hikmah dengan disepakatinya perjanjian Hudaybiyah adalah sebagai berikut. Pertama, dengan perjanjian Hudaybiyah, kaum kafir Quraisy berarti telah mengakui kedudukan kaum muslimin. Kedua, perjanjian Hudaybiyah memberi jaminan keamanan dan ketenangan bagi kaum muslimin maupun kaum kafir Quraisy. Ketiga, dengan adanya kesepakatan damai ini, memungkinkan kaum muslimin dan kaum musyrik di Mekah maupun Madinah dapat bergaul dengan leluasa. Keempat, masa-masa perdamaian ini banyak memberikan kesempatan kepada kaum kafir Quraisy untuk lebih mengenal agama Islam, dan akhirnya banyak di antara mereka yang memeluk agama Islam. Kelima, orang-orang lemah yang telah memeluk agama Islam di kota Mekah mulai berani menampakkan keislamannya secara terang-terangan. Baiklah anandaku, demikianlah sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah, yaitu diawali dari perjanjian Hudaybiyah. Okay, this is the end of our lesson. Thanks for your attention, and let's end our class today by saying hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.